Jaya melaporkan saudara DS dengan laporan berhubungan dengan ujaran kebencian tapi menyangkut ras dan etnis, tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Artinya pasal itu adalah yang sering terjadi perang antar suku, konflik antar suku, sebenarnya diakomodasi oleh undang-undang tersebut. Akan tetapi pasal yang kita masukkan di sini adalah 156. Itu yang tertuang dalam KUHP, ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Tapi nanti penyidik akan mengembangkan ke pasal yang berhubungan dengan ujaran kebencian menyangkut ras dan etnis terkait kata-kata yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Nah, Denny Sumargo atau DS menyampaikan dugaan tindak pidananya sebagaimana disebutkan tadi. Disampaikan di situ dia ada kata-kata menantang ras tertentu, lebih tepatnya ras Bugis. Nah, kurang lebih dia menyampaikan, saya Makassar, kau Bugis kan bang, kau Bugis kan bos. Ya, disampaikan seperti itu. Angkat pedangmu. Nah, kemudian dilanjutkan kata-katanya lagi. Kemudian dilanjutkan dengan kata apa? Kasih tahu kasihmu. Bukan seperti itu. Habis itu kau ada burung kan, cabut pedangmu. Jadi kata-kata itu jelas-jelas menantang antar suku yang ada di Indonesia, terutama Bugis Makassar. Jadi di sisi lain kami mengakomodasi suku Bugis Makassar yang keberatan dan ingin melaporkan DS ini karena membuat keresahan di masyarakat. Jadi yang terjadi di sini adalah bukan hanya di Bugis dan Makassar saja yang rencana melaporkan, sampai ke Batam dan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan kami mempunyai posko untuk menampung terkait ujaran kebencian tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Yang sebelum dilaporkan apa sudah mengirim somasi ke pihak Densus? Nah, disambungkan oleh Mas Rapli. Disambungkan, ya. Disambung ya. Jadi Naik bang. sini bang, sini Itu bang. bang. Sini bang. Sini bang. Naik aja bang, satu. Gambarnya. Oke, sip. Jadi hari ini memang kita sudah laporkan Denny Sumargo terkait omongannya yang menantang-nantang. Jadi supaya dia tahu bahwa negara ini diatur oleh hukum, nggak bisa asbun. Ya. Jadi pada hari yang kemarin dia datang ke rumah Pak Tabas, dia datang justru untuk menantang. Karena orang datang harusnya silaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ya, datang ke rumah orang mau klarifikasi tapi minta dipukul, ngajakin berantem, katanya Pak Tabas mau menghajar dia. Padahal Denny Sumargo datang ke rumah, duduk, kemudian Pak Tabas habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Kalau dipukul sama Pak Tabas, saya yakin dia akan lapor polisi. Dia akan lapor polisi. Ya memang udah maunya dia, tapi Pak Tabas kan nggak sebodoh itu. Ya. Malah dia kemudian dia bilang, mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu loh. Masa sudah datang ke rumah orang mau minta dipukul tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu ya. Dan dia datang ke sana kalau memang mau berantem. Contoh orang Madura, dia bisa datang untuk carok janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh juga ada Makassar juga ada Sirine Bancai. Janjian di tempat sepi, bukan bawa-bawa wartawan. Ini cupu, bencong namanya. Bukannya Bang Farhat dulu yang menantang, Bang? Sudah dikirim atau belum somasinya? Somasi kita tidak pernah mengirim somasi sih. Sejauh ini berarti tidak ada tanggapan dari Densus soal laporan ini, berarti pihak Densus juga belum tahu. Somasi itu bisa kita katakan secara langsung juga somasi. Ya, artinya di sini omongan para Tabas yang sudah memberikan pembicaraan klarifikasi itu juga somasi juga. Gitu loh. Tapi kan pada saat setelah diklarifikasi oleh para Tabas dia datang justru ke rumah. Kalau memang dia jagoan, kalau Densus memang jagoan, janjian bos sama si para Tabas di mana tempat sepi, ya. Boleh sih itu baku hantam. Tapi kalau bawa wartawan, bawa dia itu mau podcast. Bencong namanya. Gitu loh. Itu mau podcast. Jadi setelah itu dia klarifikasi lagi lewat podcastnya dia, seolah-olah dia mau dipukul, mau dianiaya, gombal itu. Berarti sebelum buat laporan juga tidak ada komunikasi dengan Densus untuk mediasi atau gimana? Ya negara ini sudah
sudah mengatur bagaimana cara kita melapor polisi. Laporan polisi ini sudah diterima, ya, artinya sudah ada titik awal tindak pidana di sini. Kalau tidak ada tindak pidana, maka tidak akan ada laporan polisi ini diterima. Dan kita bukan abal-abal, kita bukan mau main-main di sini. Ini masalah hukum. Ini sudah menimbulkan keresahan. Jadi pelajaran ini buat siapa aja, ya terutama buat Densu nih. Jangan jaga bicaramu. Ya, ini kawan-kawan nih dari Makassar Provinsi ini. Ya, ini Makassar ini aliansi ini. Ya. Bang, artinya nanti akan memberikan somasi nggak ke pihak DS Bang? Benar Bang, saya pertegas dulu terkait somasi. Somasi itu pernah dilayangkan 1 kali secara langsung, 1 kali somasi terbuka. Jadi bukan tidak pernah dilayangkan, tapi yang dilakukan oleh Bapak Farhat Abbas. Tapi berhubungan dengan ras dan etnis, laporan tersebut berhubungan dengan itu, berhubungan dengan anti diskriminasi ras dan etnis atau penghapusan diskriminasi ras dan etnis, walaupun pasal yang kita pakai adalah pasal dalam KUHP. Jadi pernah kita layangkan somasi, akan tetapi ini menyangkut ras tertentu yang disebutkan, ada pasal tantangan yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh masyarakat dan orang asli Bugis dan Makassar keberatan dengan tantangan tersebut. Ini merupakan perwakilan tokoh-tokoh tersebut yang nanti akan menyampaikan statementnya bahwa mereka sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Densu, bukan hanya terhadap pribadi daripada Farhat Abbas. Seperti itu. Bang, berarti bisa dibilang sampai laporan ini masuk juga belum ada tanggapan dari pihak Densu? Sampai sekarang belum ada. Dan perlu diketahui, ini adalah berhubungan dengan tindak pidana material yang dampaknya sudah kelihatan dengan banyaknya orang Bugis dan Makassar yang merasa keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Densu dalam menjawab podcast ya. Beliau menyampaikan. Jadi Bang, dari abang-abang. Hari ini kita hanya mendampingi oleh kawan-kawan Bugis Makassar ke Polda Metro. Ya, kita mendampingi nih. Ya, kita menyalurkan aspirasi daripada kawan-kawan orang-orang Makassar sama Bugis datang ke sini. Gitu. Saya sebagai Bugis Makassar nanti tidak beliau ada akan keberatan. bicara. Sini Pak, sini. Ya. Boleh. Siapa yang mau bicara? Kaget juga adanya masalah begini. Bugis Makassar dari dulu bersatu. Bugis Makassar ya. dari dulu bersatu. ya. Dari zaman Belanda sampai sekarang ini, zamannya Pak siapa Prabowo, balik kita ke Bugis Makassar bersatu. Dan Bapak Prabowo juga mengakui Bugis Makassar. Ya kan? Ini kenapa ada masalah begini? Situ kita sesalkan dari Bugis Makassar. Kita ini asli Bugis Makassar. Kita asli Bugis Makassar. Yang Bugis itu Jangan sampai antara Bugis sama Makassar perang. Itu nggak ada cerita. Ya. Kita tidak inginkan sampai di situ, Pak.